dipersembahkan oleh Ya, masih bersama Mas Adri Subono dan para panelis yang luar biasa di Q&A. Kita next box dulu, nomor berapa? Saya pilih nomor 7. Box nomor 7 kita buka. Dari Raja Konser kita masuk ke Family Time. Baik, kita mau masuk lebih dalam lagi ya tentang sosok Adri Subono yang tadi Kang Maman bilang sosoknya disiplin, sangat keras, tegas seperti itu. Sehingga sukses juga menghasilkan konser-konser yang luar biasa di Indonesia. Pasti nggak mungkin dong tanpa dukungan family. Walaupun tadi Mas Adri bilang familynya sering ditinggal-tinggal ya karena nggak banyak waktu begitu. Nah, Mas Sindu dulu yang kemarin juga sempat ketemu Mas Adri mengulik-ulik lebih dalam. Tenang Pak, tenang Bang, tenang Bang. Oke, kalau ngomongin Om Adri dan keluarga, sebenarnya aku juga justru tertarik relasinya dengan almarhum B.J. Habibie gitu ya. Dan waktu kita sempat ngobrol-ngobrol ini ada satu yang aku rasa gagasan-gagasan almarhum B.J. Habibie itu banyak yang mengendap justru di di Om Adri karena teman ngobrolnya kan. Contohnya gitu kan. apa yang Mas Sindu tangkep? Waktu Om Adri cerita kalau waktu almarhum kehilangan Ibu Ainun dan itu sangat-sangat duka gitu ya. Terus punya gagasan membuat telepon lintas dimensi. Jadi ini konsepnya artinya sebenarnya mungkin buat almarhum B.J. Habibie masuk akal sebenarnya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit tuh gimana tuh Om Adri ketika itu. Jadi seberapa pengaruh value dari Pak Habibie ke ponakannya yang satu ini? Saya dekat sama beliau. Saya tinggal dulu di Jerman selama 7 tahun di satu rumah ya, di rumah yang kecil di flat waktu itu awalnya rumah kecil dan sangat-sangat dekat. Saya belajar banyak sekali dari beliau karena beliau itu cara mengajarinya beda dengan cara mengajari ayah saya. Ya, jadi cara berpikirnya saya dipengaruhi oleh beliau dengan cara berpikirnya. Berpikirnya itu beliau itu sangat tegas ya, nggak neko-neko dan sangat disiplin. Nah, dulu itu ketika ibu meninggal itu bapak kan apa ya? Terguncang ya. Terguncang, sangat terguncang sampai dia bilang, "Adri, kamu tahu kan berapa tahun yang lalu nggak mungkin terjadi seperti sekarang. Sekarang saya lagi dari sini, lalu ada orang di WC di New York, kita bisa teleponan tanpa ada kabel. Itu dulu kita nggak mikir nggak mungkin bisa terjadi. Apalagi sekarang sudah kita bisa melihat dengan secara visual ya. Yang saya pengen cari adalah satu frekuensi di mana saya bisa menemukan frekuensi di mana Tante Ainun, ibu itu yang saya sebutnya Tante Ainun, ada di sana. Kalau saya bisa menemukan frekuensi itu, mungkin saya bisa berhubungan dengan beliau. Saya kan nggak ngerti gitu. Saya ya mantuk-mantuk aja gitu. Tapi itu bukan tidak mungkin. Kalau Pak Habibie kan beliau kan benar-benar background-nya kan teknologi, dunia pendidikan yang sangat kental begitu. Nah, melihat ponakannya ini masuk ke dunia konser musik, beliau mendukung nggak? Dia dukung apapun juga selama dia pikir yang penting tuh ini dan ini. Pernah ikut nonton konsernya Mas Adri? Iya, pernah nonton sekali konser. Apa komentar Pak Habibie? Dia nonton Bruno Mars pada itu. Tahun berapa Mas? Ya, tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah ya. Dia Bruno Mars. Habis itu dia pulang kapok deh. Kenapa? Suaranya kenceng banget deh. Kalau begitu siapa yang paling berperan dalam hidup Mas Adri? Saya dididik dididik oleh ibu saya sampai saya umur 16 tahun. Setelah 16 tahun sampai beliau meninggal, Pak Habibie meninggal, saya dididik oleh beliau. Jadi mungkin lebih lama saya dididik oleh Pak Habibie daripada ayah ibu saya. Karena saya tinggal di Jerman pada waktu setelah itu kan. Jadi dua-duanya berpengaruh. Saya dididik ibu saya secara agama. Ayah ibu saya itu haji dan agamanya sangat kuat sekali. Ayah saya sangat disiplin sekali sebagai seorang militer. Ya dulu kalau saya pulang gitu baju itu dilipat cuma segini, mestinya segini gitu ya. Saya ditempiling. Zaman dulu, ini bukan apa, zaman dulu keras kan gitu ya. Tapi terus pokoknya dimarahin secara militer lah gitu lah. Tapi ketika saya datang ke tempat Pak Habibie, kalau saya melakukan kesalahan itu tidak dimarahin, tapi diajak berdiskusi. Kenapa saya bikin kesalahan itu? Nah, sehingga saya tidak akan bikin kesalahan lagi gitu. Contohnya kalau saya taruh gelas di meja, tiba-tiba gelas itu jatuh kan, bukannya saya dijewer, tapi ditanya kenapa itu gelas bisa jatuh? Karena kamu taruhnya di pinggir.
Mestinya kamu taruh di sini. Jadi diajak diskusi dan solusinya Sabar bisa sekali gitu. ya. Sabar, kadang-kadang saya Teman-teman jadi nggak semuanya sabar nggak seperti itu? Tapi Kamel, Aku nanya duluan boleh nggak bisa, nggak bisa. Tadi aku udah ngajak Sweet di belakang. ada apa Jadi ini? aku datang dengan sebuah pertanyaan, emang mau menanyakan itu. Oke, jangan rebutan berarti. Ini hak prerogatif Kamel sebagai Ya udah, anaknya Mas nggak jadi Adri sweet. nih, Kang Maman ngalah dulu. Mohon maaf. Ya, karena aku personally kan tahu Papa as a person kan di rumah dan segala macam. Ada beberapa cobaan di hidup pasti yang dialamin, tapi Papa benar-benar ada perubahan di Papa setelah mengalami nyaris nggak ada di Bom Marriott. Oh ya. Karena waktu itu aku lagi di luar negeri pula, ngeliat di berita tiba-tiba ada jendela yang hordennya aku kenal, itu horden kamar kerja Papa, dan nggak ada orang yang bisa aku hubungin gitu, dan memang aku tahu Bom Marriott itu pengaruhnya gede banget buat Papa. Apa nilai-nilai yang Papa dapat setelah kejadian itu? Iya, Mas Adri boleh Saya diceritakan? dikasihkan kesempatan hidup oleh Yang Maha Kuasa. Jadi pada waktu Bom Marriott itu, kantor saya itu lantai 2 di samping hotel Marriott. Bom Marriott itu terjadi sekitar 30 meter dari kamar saya. Kamar saya, meja tulis itu saya menghadap ke jendela sehingga saya bisa lihat apa yang terjadi. Jadi waktu Bom Marriott itu kebetulan saya lagi sakit asam urat sih. Jadi saya minum banyak. Jadi beberapa kali saya mesti ke kamar kecil. Satu waktu ketika saya ke kamar kecil, saya masuk lagi ke dalam kantor, itu terjadi ledakan. Bam! Dan begitu saya lihat, itu gelap semuanya. Begitu saya lihat kamar saya itu, meja saya hancur berantakan. Itu kaca-kaca dari mana? Dari jendela itu mungkin menimpa sekitar 6 meter dari jendela. Sehingga kalau saya ada di situ, pastinya saya udah nggak ada. Itu terjadi tahun 2004 pada waktu itu. Apa yang Mas Adri kemudian pikirkan dan rasakan ketika melihat berada di situasi seperti itu? Ya, takut, ketakutan. Saya turun ke bawah itu seperti gelap semuanya. Gelap semua. Saya keluar itu banyak orang yang berkumpul di luar. Kita cari minum. Saya bekas minum air siapa saya nggak tahu. Saya minum tegak. Saya seperti kita kalau ngeliat di film-film itu loh. Jadi orang-orang pada ketakutan, gelap semuanya. Lobbynya gelap. Dan itu dahsyat sekali sehingga saya sejak itu saya takut naik pesawat. Saya nonton ke bioskop, saya pergi ke bioskop, berapa menit kemudian saya minta keluar kan suaranya kencang sekali kan. Itu lama sampai saya bisa recover dari itu. Ya saya tahu saya dikasih kesempatan sekali lagi untuk ya memperbaiki diri untuk hidup. Apa yang berubah setelah itu Mas Adri? Saya mulai sholat. Walaupun sedikit-sedikit tidak sampai sekarang. Alhamdulillah saya sholatnya sekarang lebih rajin daripada dulu lah gitu ya. Jadi step by step saya memperbaiki hidup saya lah gitu lah. Kang Maman. Saya ingin balik ke era Pak Habibie. Ya. Kalau 17 Agustus terlihat di layar kaca ada Mas Adi Subono di istana. Tapi kok nggak memanfaatkan nepotisme ya, nggak minta jabatan dan macam-macam ya seperti anak-anak sekarang ya? Waduh. Saya justru pada waktu bapak jadi presiden, jadi presiden saya malah absen kerja, malah konser saya batalin sendiri. Ricky Martin, pada waktu saya batalin Ricky Martin loh. Nah itu dia. Karena banyak demo segala macam. Aduh, kok nggak enak kok bikin kayak Ricky Martin, tahu kan? Iya tahu. Ya, itu padahal tiket udah sold out. Tapi ya nggak enak rasanya, terus saya batalin aja lah. Jadi menjadi ponakan Pak Habibie itu suatu keuntungan atau beban? Oh iya pasti ada, pasti ya. Banggalah saya menjadi seorang keponakan dari seorang B.J. Habibie ya. Kak Mel? Apa tuh? Juga kan menjadi bagian dari keluarga Habibie kan pasti banyak privilege, tapi juga saya lihat tidak menggunakan privilege itu ya. Aku malah kanan kiri ya dikaitkan dengan keluarga Habibie, punya nama besar Subono, bangga dan beban. Karena sampai hari ini apapun yang saya kerjakan, yang gak ada hubungan sama industri pesawat atau musik deh, aku mau bikin jadi pengusaha tumbler gitu. Berhasil, tetap orang akan ngomong ya iyalah lu anaknya ini, lu cucunya ini, tetap. Dan papa mungkin karena diajarin sama Eyang, aku juga tidak boleh menggunakan gini. Mendapatkan kemudahan karena punya nama itu pasti. Banggalah. Menyalahgunakan. Tapi jangan salah gunain. Sebelum kita break, komentar dari sang papa melihat putrinya seperti itu gimana? Saya sih cuma berdoa aja, berdoa semoga apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang mesti dilakukan gitu lah. Saya juga bilang hati-hati Mel, dan semua harus dengan data kalau melakukan sesuatu. Jadi
Deg-degan sih. Deg-degan. Muka saya boleh begini, tapi kalau urusan dia sih deg-degan. Beliau selalu mengatakan, saya kan cuma lulusan ini. Tapi jujur nih Om Adri, sudah berapa anak yang Om Adri sekolahkan dan biayai? Dipersembahkan oleh